Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin berpresentasi mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dengan kelompok saya sendiri Akbar Hidayatullah dan Afdalur Rizki dan Azlan Zahari. Baik, kami akan memulai presentasi kali ini dimulai dengan saya sendiri Akbar Hidayatullah membacakan materi. Satu, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Penyelenggaraan Sindiknas dilaksanakan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah disingkat PLS. A. Jalur pendidikan sekolah melalui kegiatan pelajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifat formal diatur berdasarkan ketentuan pemerintah dan keseragaman pola. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan seperti kursus-kursus non formal di luar sekolah. Jenis-jenis jenjang pendidikan. Jenis-jenis jenjang pendidikan. Pendidikan dasar. A. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar SD dan madrasah ibtidaiyah MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama SMP dan madrasah sanawiyah MTS atau bentuk lain dari sederajat. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. B. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan berbentuk sekolah menengah atas SMA, madrasah aliyah MA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan madrasah aliyah kejuruan MAK. Atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan mengenai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendidikan tinggi. C. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah dan mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Azlan. Pada Azlan dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya Akbar Hidayatullah. 2. Standar pendidikan nasional.
8 Standar Nasional Pendidikan Indonesia yang menjadi pedoman bagi pendidik dan tenaga pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ini penjelasan 8 Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Yang A. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah. B. Standar isi. Standar isi mencangkup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan. C. Proses. C. Standar proses. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. D. Standar pendidik dan tenaga pendidikan. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dan dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi pendidik meliputi pendidik pada TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SDLB atau SMPLB, atau SMALB, dan SMA atau MAK. Satuan pendidikan paket A, paket B, dan paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. E. Standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Yang F itu standar pengelolaan dan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. G. Standar pembiayaan pendidikan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, peneliaran sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Bagian H itu standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian lagi belajar oleh satuan pendidik tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiga, dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional, dasar pendidik nasional. Dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. 1. Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950
Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang bermaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Ketetapan MPRS nomor MPRS 1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Ketiga, dalam GBHN tahun 1973, GBHN tahun 1978 dan 1983, dan 1988 Bab 4, bagian pendidikan yang berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Yang keempat yaitu TAP MPR nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN dalam Bab 4, bagian pendidikan yang berbunyi, pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian jelaslah bahwa dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan UU SPN nomor 2 tahun 1989 dan UU dan Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 2003. Yang keempat yaitu tujuan dan fungsi pendidikan nasional. A. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Sementara itu tujuan akhir pembangunan bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berikut ini akan dikemukakan tujuan-tujuan pendidikan di Indonesia. 1. Rumusan menurut SK Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan nomor 104 tanggal 1 Maret 1946. Tujuan pendidikan adalah untuk menanamkan jiwa patriotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, yaitu Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran, tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap. Yang ketiga yaitu menurut penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965. B. Fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuannya terjelas termaktub di dalam alinea 4 muka Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kelima, prinsip pendidikan nasional. Prinsip pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ada 6 prinsip ketentuan. Ketentuan ini diatur pada bab 2 pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat, yaitu yang pertama yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai salah satu yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kematian, dan mengembangkan kreativitas
kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengungkapkan prinsip-prinsip sebagai suatu sistem, yaitu yang berakar pada kebudayaan nasional dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta melanjutkan dan meningkatkan pendidikan P4. B. Merupakan satu keseluruhan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur serta berdasarkan Pancasila. C. Mencakup jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman kita Azlan. Dan selanjutnya kesimpulan dan saran akan saya serahkan kepada teman kita Afdalur Rizki. Afdalur Rizki, dipersilahkan. Dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah kesatuan integral dari sejumlah unsur pendidikan yang saling berpengaruh, terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan yang akan menghasilkan keluaran atau tamatan yang berkualitas tinggi demi kemajuan bangsa dan negara. Sistem pendidikan nasional juga memiliki tujuan dan fungsi, di mana kita sebagai penerus bangsa harus mewujudkan tujuan tersebut agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju dengan pendidikan yang berkualitas dan dapat melahirkan generasi bangsa yang cerdas. Dan negaraan sistem pendidikan nasional tersebut juga ditunjang dengan pengajaran dan perkembangan iptek yang ada, sehingga semua itu menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. 7. Saran kami, sebaiknya kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh, bukan menjadi yang terjenius di antara yang lain, tetapi jadilah seorang yang mampu memberi dan membagi apa yang kita miliki, bukan menjadi yang terpandai untuk diri sendiri, tetapi pahami si kecil untuk memperkaya wawasan dan pemahaman. Menuntut pemerintah atau pendidik, sebaiknya terapkan sistem yang dimana dapat mengubah sistem pendidikan menjadi sistem yang menyenangkan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Akbar Hidayatullah. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi mengenai materi kita kali ini. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.